Oke bro, kali ini saya mau mengatasi motor Jupiter MX yang boros kampas kopling. Dan oke, langsung saja kita bongkar, kita cek apa penyebabnya dan mari kita atasi bersama. Jadi motor Jupiter MX ini keluhannya boros kampas kopling. Jadi kampas koplingnya itu gampang habis dan habisnya itu tidak lazim. Dan mari kita lihat bersama penampakan dari kampas kopling motor ini. Oke, ini sudah bisa kita buka. Dan itu dia masalahnya, bisa kalian perhatikan. Saya dekatkan kameranya. Jadi bagian hose koplingnya kering kerontang seperti ini. Dan langsung saja kita bongkar bagian hose koplingnya. Oke, ini dia penampakan dari per koplingnya. Jadi tidak ada oli sama sekali. Jadi ini benar-benar kering tanpa oli bagian koplingnya, bagian hose koplingnya. Oke, kita lanjut untuk melepas kampas koplingnya, kita cek. Dan oke bro, di sini saya melihat kejanggalan di sini di bagian plat koplingnya ini sudah diakali. Jadi kelihatannya motor ini sering mengalami slip kopling. Dan untuk penanganannya menurut saya ini kurang tepat. Oke, kita selesaikan dulu untuk pelepasan kampas koplingnya dan platnya. Oke, ini dia bro, penampakan dari kampas kopling dan plat koplingnya. Jadi untuk kampas koplingnya di sini ada beberapa lembar yang sampai benar-benar habis tinggal besinya. Dan perhatikan juga ini bro. Jadi untuk kampas koplingnya itu tergerus dan meninggalkan residu kasar seperti ini bro. Nah, seperti ini. Dan ini adalah akibat dari penanganan yang salah menurut saya bro. Dan kalian tidak boleh terkecoh sama oli yang sedikit ini, karena sebagian oli mesin MX itu berada di tengah mesin. Dan ini terlihat untuk blok silindernya baru ganti, kelihatan masih baru. Dan ini dia masalahnya. Jadi menurut analisa saya, motor MX ini masalah utamanya adalah slip kopling bro. Dan ini adalah salah satu salah penanganan yang berakibat tergerusnya kampas kopling. Jadi bagian plat koplingnya ini dibuat kasar seperti parut. Jadi seperti ini, dibuat kasar seperti parut di seluruh permukaan plat koplingnya. Jadi ini seperti apa ya? Seperti tertusuk benda lancip. Jadi seperti ini. Intinya dibuat kasar dengan harapan plat koplingnya itu bisa menggigit sama kampas koplingnya. Dan pelakunya ini tidak berpikir ketika posisi setengah kopling. Jadi bagaimana posisi setengah kopling antara kampas kopling dan plat kopling kan akan bergesekan, tidak akan menggigit sempurna. Jadi itulah yang menyebabkan kampas koplingnya tergerus seperti ini. Dan ini sampai habis yang belakang. Kalian perhatikan di sini bagian kampas koplingnya terlihat seperti terparut, baret-baret muter seperti ini. Jadi sangat jelas sekali alur baretnya, baret di bagian kampas koplingnya. Dan ini yang di bagian tangan kiri saya ini sampai habis kampasnya. Jadi ini tinggal platnya saja. Ini kampas kopling loh ya, bukan plat kopling. Dan untuk plat koplingnya ini tadi. Ini adalah biang kerok tergerusnya kampas kopling pada MX ini. Dan sebenarnya masalah utamanya itu ada di sini. Jadi sirkulasi olinya tidak lancar ke bagian kampas kopling. Ini terlihat olinya masih banyak ketika dibuka baut tap olinya. Ini bukan karena kurang oli ya. Ini baut tap olinya sudah dibuka seperti ini.
olinya masih banyak. Jadi keringnya hose kopling atau bagian kopling ini bukan karena kurang oli, melainkan sirkulasi olinya itu kurang lancar di bagian sini. Kita cek saja apakah tersumbat atau memang buntu. Dan oke bro, ini bagian hose koplingnya sudah saya lepas dan inilah jalur olinya. Jadi di sini ada lubang kecil untuk jalur oli yang menuju ke bagian hose kopling atau yang melumasi kampas kopling. Dan ini dia untuk hose koplingnya. Kalian perhatikan di bagian hose kopling di sini tidak ada jalur oli. Jadi oli yang apa ya? Oli yang keluar dari as tadi dia buntu di sini, bro. Jadi di sini tidak ada sama sekali jalur olinya yang menuju ke bagian kampas kopling. Jadi dari belakang, dari depan tidak ada jalur olinya. Jadi ketika ini terpasang, oli yang keluar dari as tadi buntu, bro. Jadi tidak bisa keluar. Dan dilihat dari penampakannya, ini bagian hose couplingnya ini bukan original menurut saya, bro. Untuk Yamaha itu biasanya kan ini di bagian ini ya, di bagian hose couplingnya, di bagian sini ini kan biasanya kuningan dan ada bintik-bintik tempat oli serta ada jalur oli yang melingkar. Biasanya seperti itu untuk motor-motor Yamaha. Tapi ini kan tidak ada, bukan kuningan dan tidak ada jalur olinya. Jadi jujur saja sebenarnya saya juga jarang memperhatikan hal seperti ini ketika buka apa ya, buka hose coupling untuk motor-motor itu, bro. Kecuali ada apa ya, masalah seperti ini baru kita cek satu persatu dari mana penyebabnya. Jadi seingat saya untuk motor Yamaha itu kebanyakan di sini itu kan kuningan, biasanya kuningan terus ada bintik-bintik apa ya, ada kayak ada lubang kecil-kecil gitu. Terus ada jalur oli yang melingkar. Biasanya seperti itu, seingat saya seperti itu. Jadi harap maklum saja kalau apa yang saya katakan ini keliru ya. Ya karena itu tadi, karena saya jarang memperhatikan hal-hal seperti ini ketika bongkar motor itu. Tapi seingat saya seperti itu. Di sini itu kuningan, terus ada bintik-bintik, terus ada jalur oli yang melingkar untuk motor-motor Yamaha. Dan kalau kita analisa ya, ini kan kalau terpasang, ini kan jadinya buntu. Jadi jalur oli yang ada di as itu tidak ada gunanya kalau di sini buntu. Apalagi ini nanti kan tertutup rapat oleh baut. Terus untuk motor ini solusinya bagaimana? Solusinya kalau tidak diganti original ya kita akali saja ini. Bagian hose couplingnya ini kita akali, kita buatkan jalur oli. Jadi olinya yang dari as tadi biar bisa keluar dari sini dan bisa membasahi kampas couplingnya. Dan untuk motor ini karena alasan dana saya akan mengakalinya. Jadi saya akan membuatkan jalur oli supaya oli yang keluar dari sini ini bisa keluar sampai ke bagian kampas couplingnya. Dan oke bro, ini adalah hasil akal-akalan saya. Jadi saya tidak mengganti dengan hose coupling baru. Jadi saya mengakalinya dengan cara seperti ini bro. Saya buatkan jalur oli lewat sini. Pakai ini bro, saya hanya menggunakan gergaji besi seperti ini. Terus saya korek-korek. Jadi kita buatkan jalur oli dari tengah-tengah ini bro, lubang hose couplingnya ya. Kita buatkan jalur oli sekitar 1 atau 1,5 mili dalamnya. Jadi seperti ini. Kita buat melingkar seperti ini. Kita buat miring ya, bukan melingkar. Jadi kita buat miring. Tapi untuk membuatnya melingkar kan susah. Jadi kita buat miring-miring seperti ini saja supaya lebih lancar sirkulasi olinya ketika ini berputar. Dan bagian depannya saya buat juga celaan seperti ini supaya nanti ketika tertutup sama ring ini olinya masih tetap keluar. Dan untuk hasil yang lebih bagus kita bisa menggunakan mini grinder ya, atau gerinda mini. Tapi karena saya tidak punya gerinda mini, saya menggunakan gergaji besi saja. Dan ini coba saya ilustrasikan ketika posisinya sudah terpasang. Untuk ini kan ada ringnya seperti ini. Kalau tidak ada jalur olinya tadi kan ini terbaut kencang, jadi olinya kan tidak ada yang keluar ke sini. Dan kalau ini sudah ada lubang seperti ini, jadi nanti kan olinya bisa nyiprat ke bagian pinggir ya, bagian pinggir
apa ya, nah, bagian pinggir hose coupling ini ke sampingnya maksudnya ya, lewat jalur yang kita buat ini. Jadi ini nanti kan akan ke sini olinya, arah olinya lewat belakangnya ini ya kan. Jadi olinya nanti akan bisa membasahi bagian kampas kuplingnya. Dan di sini saya tidak menggunakan sistem pengeboran di sini karena itu cuma akan memperapuh bagian hose coupling ini. Karena di sini sudah ada lubang yang lebih besar tanpa kita bor. Jadi sudah ada lubang sebesar ini tanpa kita bor. Dan di sini juga sudah ada lubang oli seperti ini. Ini ada 1, 2, ada 3, ada 4 ya, kalau tidak salah ada 4, dan posisinya itu tidak sejajar. Jadi ada yang tinggi, terus agak tinggi, ada yang paling tinggi seperti itu. Jadi di sini saya tidak mengebor hose coupling sama sekali. Karena menurut saya itu cuma akan memperapuh kekuatan dari hose coupling itu sendiri. Dan alhamdulillah motor MX yang mempunyai problem yang sama seperti ini berhasil kita atasi dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara membuatkan jalur oli manual seperti ini tanpa mengganti bagian hose coupling yang baru atau yang original. Dan alatnya pun cukup sederhana, kita hanya menggunakan gergaji besi seperti ini dengan cara kita korek seperti ini dengan posisi miring-miring seperti ini. Dan jika kalian punya masalah yang sama, Anda atau kalian bisa menirunya ya. Anda bisa meniru seperti ini. Dan perlu diingat, ini adalah cara mengakali versi orang-orang seperti kita yang uangnya terbatas. Jadi untuk kalian yang uangnya tidak terbatas, kalian bisa menggantinya yang original, yang sudah ada jalur olinya, tinggal pasang dan selesai. Dan oke, ini karena hujannya semakin deras, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.